Kalau kamu mau tahu rahasia semesta, itu ada 3 kata, energi, frekuensi, vibrasi, gitu. Jadi kalau kamu mau tahu rahasia semesta, kamu harus tahu dulu nih cerita tentang energi, frekuensi, vibrasi. Kenapa? Karena alam semesta ini itu terdiri dari begitu banyak sumber energi. Jadi hanya ada satu energi sebetulnya. Energi yang bergerak di semesta ini, dia mewujud jadi ini, mewujud jadi ini, mewujud jadi ini gitu. Nah, cara kerja energi ini, karena judulnya adalah Everything is Energy, segalanya itu adalah energi. Cara kerja energi ini mewujudkan manifest atau mewujudkan realita dalam kehidupan kita, dia membaca vibrasi, dia membaca getaran. Habit itu untuk membentuk sebuah program, Mas, di dalam tubuh kita. Karena program itulah nanti yang akan terbaca dalam realita hidup kita. Kalau program getaran dari sistem tubuh kita itu, program getarannya itu banyak mengeluh, banyak komplain, atau banyak nggak menerima realita, atau selalu aja complaining terhadap sesuatu, ya itu output yang akan dia terima adalah realitas yang selalu akan membuat dia kecewa gitu. Ini hanya bisa diganti nih si program ini dengan daily routine, dengan habit baru. Assalamualaikum, selamat sore semuanya, teman-teman. Kita jumpa lagi dengan Teh Feby dan beberapa sahabat semuanya. Kali ini kita live TikTok juga ya. Jadi eh kita itu sering banget mendengar kalimat bahwa percaya aja gitu, nanti semesta akan bantu gitu. Tapi kadang kita tuh apa ya, lupa gitu kalau semesta itu bekerja lewat sebuah mekanisme yang sebenarnya tidak jauh, ya tak lain dan tak bukan ya lewat diri kita sendiri gitu, bukan dari luar, tapi dari sebuah sistem yang kita bentuk setiap hari gitu. Bentuknya lewat apa? Ya tentu lewat habit, lewat keyakinan ya, lewat arah kecil dari subconscious mind kita gitu kan. Nah, kali ini kita akan coba eh, awali percakapan pada kesempatan kali ini soal manifestasi, tapi nampaknya tidak dari sisi afirmasi dan vibrasi seperti biasanya, tapi dari sisi kalau aku sebut apa ya, mesinnya gitu ya, yang namanya habit, yang namanya keyakinan gitu ya. Nah, eh bersama TVB, bersama dengan Pak Edi Suryanto, Bu Novi, kita akan coba menyelam lebih dalam ke wilayah ini tentang bagaimana pentingnya untuk menginstall kebiasaan baru yang nyambung dengan vibrasi jiwa kita, bukan cuma sekedar pikiran dan keinginan aja ya teman-teman ya. Jadi gini Teh, banyak orang kan mengira bahwa manifestasi itu kan cuma urusan pikiran yang positif gitu ya, cuma sekedar afirmasi gitu. Tapi dari sudut pandang yang lebih apa komprehensif gitu ya, sudut pandang kesadaran gitu, sebenarnya apa itu manifestasi ketika kita lihat dari dalam diri sistem manusia gitu. Menurut TVB gimana? Ya, gini Mas Hendra, kita harus tahu dulu prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya eh, ada 3 kata kunci sebetulnya. Kalau kamu mau tahu rahasia semesta, baik itu semesta di luar tubuhmu atau semesta di dalam tubuhmu. Kalau kamu mau tahu rahasia semesta, itu ada 3 kata, energi, frekuensi, vibrasi, gitu. Jadi kalau kamu mau tahu rahasia semesta, kamu harus tahu dulu nih cerita tentang energi, frekuensi, vibrasi. Kenapa? Karena alam semesta ini itu terdiri dari begitu banyak sumber energi. Jadi hanya ada satu energi sebetulnya. Energi yang bergerak di semesta ini, dia mewujud jadi ini, mewujud jadi ini, mewujud jadi ini gitu. Nah, cara kerja energi ini, karena judulnya adalah Everything is Energy, segalanya itu adalah energi. Cara kerja energi ini mewujudkan manifest atau mewujudkan realita dalam kehidupan kita, dia membaca vibrasi, dia membaca getaran, getaran yang bergetar dalam sebuah frekuensi gitu. Jadi, secara substansi perangkat di dalam semesta itu, jadi kan Allah yang maha luar biasa ini membentuk sebuah sistem, Mas, namanya sistem kerja semesta. Jadi Hmm. pada saat si alam semesta ini mau dibuat, termasuk manusianya mau dibuat nih, sebelum manusia dibuat, Allah tuh bikin dulu nih sistemnya gitu. Mm-mm. Perangkatnya atau manajemennya, itulah sistem kerja semesta namanya. Nah, sistem kerja semesta ini dibentuk
dibuat untuk pada akhirnya segala sesuatu akan berjalan dengan kecerdasan semesta yang sangat luar biasa, udah otomatis. Jadi Allahnya sendiri nggak ngurusin satu-satu orang gitu mas, nggak si A diurusin, si B diurusin, nggak gitu. Jadi sistemnya tuh udah bekerja otomatis. Nah, cara kerja si sistem semesta ini, dia bekerja udah di dalam satu konsep sunatullah yang udah dibentuk dari awal. Cara bekerjanya bahwa semesta berkomunikasi sama kita lewat getaran vibrasi, lewat getaranmu. Jadi ada energi tubuhmu, dia bergetar dalam getaran apa nih gitu. Apakah bergetar di dalam getaran kebahagiaan dan rasa syukur, atau bergetar di dalam getaran kekurangan dan rasa menderita. Cuma dua itu deh kalau mau kita bedain gitu ya. Nah, getaran ini mewakili identitas dirimu dan identitas tubuhmu gitu. Jadi kalau seseorang itu konstan bergetar dalam kekhawatiran, getarannya, identitas yang dibaca sama semestanya ya kekhawatiran, dan semesta akan memantulkan realita yang membuat dia selalu khawatir. Atau identitas getaran tubuhnya itu bergetar dalam energi keresahan, ketakutan, rasa marah misalnya. Nah, getaran inilah yang akan dipantulkan balik dalam realita dia gitu. Jadi kalaupun getaran itu masih kuat mas di tubuh dia gitu, dia konstan bergetar dalam khawatir misalnya. Jika itu masih kuat, ya itu yang terbaca sama vibe semesta dibaca, dan itulah yang dipantulkan menjadi realita dia gitu. Maka di sini sangat penting sekali gitu ya. Siapapun orang yang ada di muka bumi ini untuk tahu siapa sih sebetulnya kamu, Mhm. siapa dirimu. Agar apa? Agar kamu tahu fitrahmu harus bergetar dalam getaran fitrah kamu gitu. Seperti yang diinginkan dalam proses penciptaan awalmu, yaitu bahagia berkelimpahan. Kamu harus bergetar dalam fitrah itu. Agar apa? Agar kamu ada di bumi ini sesuai dengan apa yang diinginkan dalam sebuah proses penciptaan itu. Menuju ke situ, menuju bahagia dan berkelimpahan gitu. Kalau kamu tidak tahu siapa diri kamu hanya tahu ya aku mah apa atuh gitu. Aku mah terbatas, aku mah eh, kekurangan, aku mah cuma seorang petani, aku cuma seorang karyawan. Itu nggak tepat gitu. Selamanya pasti akan menderita. Kamu harus tahu dulu, kamu siapa? Ini sebagai seorang manusia nih yang umurnya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Itu udah mulai harus berpikir, aku siapa ya? Perenungannya. Ketika udah tahu kamu siapa, kayaknya nggak mungkin deh Mas, kita hidup di dunia ini nggak tahu cara kerja sistem semesta, merealitakan hidup kita tuh cara kerjanya gimana. Cara kerjanya dia membaca getaran, dan getaran itu seperti cermin memantulkan. Jadi realita kamu itu gambaran isi dalaman getaran vibrasi di tubuhmu. Itulah realitamu. Kalau nggak tahu repot mas. Repotnya Mhm. apa? Bergetar dalam getaran yang nggak selaras sama getaran semesta dan nggak selaras sama getaran sejatinya dia, hidupnya pasti akan penuh penderitaan, penuh penyesalan, penuh keputusasaan gitu loh. Dan bukan itu, mengisi hidup tuh bukan itu gitu. Hidup cuma sekali, kamu harus dapetin, kamu harus tahu itu. Perenungan sangat dalam sih menurutku untuk masalah ini. Kalau kamu nggak tahu aturan main semestanya, sama aja kayak Ronaldo, pemain bola, nggak tahu mas aturan main bola. Bola sama dia dipegang mas, bukan ditendang. Mhm. Kira-kira apa yang terjadi gitu? Kalau ternyata cara kerja semestanya memantulkan getaranmu, kamu bergetar terus nih dalam getaran identitas, ketakutan, dan kekurangan. Takut, kurang, terus dia nggak tahu ilmunya bahwa getaran inilah yang mewujudkan realita dia gitu. Kalau dia nggak tahu itu, ya udah seumur hidup dia akan penderitaan terus. Dan banyak mas, banyak sekali mas, yang private, yang bercerita, yang udah umur 50, 65, yang seperti tadi aku bilang, kenapa materi ini kok aku baru tahu? Ini nggak dibuka di pengajian teh, ini nggak dibuka di majelis taklim, bahkan ini nggak terlalu vulgar dibuka di tempat kuliah gitu loh. Kenapa di umur aku yang udah 60 tahun, itu algoritma TikTok mengantarkan YouTube-nya Ngaji Roso masuk ke aku tuh baru 2 minggu yang lalu. Yang ketika semuanya udah terjadi seperti ini di usia aku 60 tahun, aku ada utang 300 juta, aku pisahan sama suamiku, anak-anak aku nggak rukun sama aku kan bingung teh kata dia. Aku udah sholat, udah puasa, udah taat sama orang tua, nggak pernah nyakitin orang, bingung salahnya di mana. Ya dia bingung karena dia nggak tahu cara kerja hukum semestanya, nggak tahu siapa dirinya, nggak tahu cara kerja hukum semestanya, dan nggak tahu ada apa di dalam dirinya, ada lapisan endapan emosi apa yang dia belum terima dan dia belum lepas. Nah, sehubungan dengan tadi, pertama kamu harus tahu dulu siapa diri kamu. Kalau kamu udah tahu siapa diri kamu, sejatinya kamu ter apa ya,
Allah itu punya master plan, Mas. Punya master plan, punya blueprint. Blueprint DNA-nya manusia itu, blueprintnya bahagia dan berkelimpahan. Hak hidupnya bahagia dan berkelimpahan. Itu blueprintnya. Kalau di dunia ini kamu tidak di titik itu, sayang gitu. Sayang. Nah, ketika nih Ngaji Rosa udah announce nih, gambarannya seperti ini. Dan testimoninya udah banyak di peserta alumni. Terus kalau udah tahu secara keilmuannya, kamu harus tahu siapa dirimu, tahu cara kerja hukum semesta, dan bagaimana kamu harus bersikap dalam hidup. Sinergikan getaran kamu, resonasinya, frekuensinya dengan keselarasan dari semesta. Keselarasan dari semesta itu bercerita tentang hanya dua hal sebetulnya. Syukur dan bahagia. Nah, getaran syukur dan bahagia inilah selaras dalam resonasi perputaran getaran energinya semesta. Ketika sudah dalam getaran itu, maka proses menjadi menuju kelancaran dalam kebahagiaan dan kelimpahan itu cuma tinggal waktu karena tracknya udah bener, rute jalannya tuh udah bener mas di situ. Disitulah fungsi atau pentingnya habit mas. Iya, iya. Disitulah fungsi pentingnya daily routine kalau kata di Abundant Revolution ya. Ada daily routine. Nah, habit yang berubah itu gambaran dari sebuah kesadaran mas. Nggak akan ada perubahan habit kalau nggak ada sadar dulu. Nggak ada tuh. Tapi kesadaran itu muncul dari sebuah keputusan untuk mengambil atau mempelajari sebuah pengetahuan atau ilmu. Tanpa ilmu nggak ada perubahan biasanya. Oke. Jadi Kurang lebih kayak gitu mas. istilah kerennya itu kan katanya ABC gitu ya, awareness before change gitu ya. Jadi kalau Ya, seseorang ingin berubah hidupnya, pertama harus dia sadar dulu nih ada yang bermasalah nih dalam hidupku, ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu dievaluasi. Nah, baru kemudian setelah sadar itu tadi, mulailah melihat, oh ternyata kehidupanku seperti ini itu karena ada belief yang salah, ada habit yang perlu diubah. Nah, makanya pentingnya di Badan Revolution itu yang mungkin sangat berkesan ya, termasuk semalam aku ngobrol sama Bu siapa sih, Bu Umi ya yang di Surabaya Umi, semalam ya itu ya. betul, Umi, betul. Bagi beliau yang sangat powerful adalah ketika beliau menjalankan 30 hari daily rutin, 30 daily rutin itu dengan sungguh-sungguh, dan beliau benar-benar sekarang membuktikan bahwa makin tidak berharap, ya kan, makin tidak mengejar, tapi justru yang datang dalam hidupnya itu menjadi lebih mudah dan lebih banyak gitu. eh Uniknya lagi, apa yang disampaikan TVB itu benar-benar diterjemahkan dalam bahasa perbuatan sama beliau. Benar-benar membantu teman-teman secara diperlakukan secara VVIP gitu. Diteleponi satu-satu, ya Allah, dan itu benar-benar mengirimkan sebuah pesan gitu ya. Ini nih orang-orang pada tulus-tulus, pada ngebantu temennya. eh Pokoknya keren ya, keren banget. Jadi teman-teman, khususnya yang live di TikTok barangkali yang baru pertama kali nonton TVB gitu, yang belum tahu apa itu Badan Revolution, mungkin nanti di bulan November tanggal 27 ada batch baru ya. Teman-teman bisa join, pengen tahu kelasnya. Termasuk sahabat-sahabat yang ingin privat coaching sama TVB. Jadi Zoom hanya berdua dengan Teteh, bisa mencurahkan seluruh isi hatinya. Beda ya kalau di kelas batch itu sekitar 150-an orang, tapi kalau yang privat coach itu teman-teman satu-satu, nanti Zoom berdua dengan TVB, include 30 daily rutin juga ya, sahabat semuanya. Jadi itu informasi buat teman-teman yang belum pernah ikut kelas sama sekali. Terus untuk Quantum Love udah banyak yang nagih, tapi kita nunggu ya, nunggu jadwal dari bosnya dulu ya. Termasuk informasi tentang ini buat sahabat-sahabat. Nah, seat reoni makin kesini makin menipis teman-teman. Silahkan booking dulu, Betul. silahkan inden dulu untuk khusus reoni di Bali ya. Karena nanti teman-teman kayaknya di pertengahan November itu seat udah mulai habis. Jadi buat Waduh, sahabat-sahabat yang belum booking tiket dan lain sebagainya, tolong dipercepat gitu supaya kemudian tidak ketinggalan momentum reuni spesial bersama dengan Pamayan, TVB, dan nanti ada perform dari Gus Teja. Oke, sahabat, kita lanjutkan lagi bersama Teteh yang baik hati ya. Yang sekarang makin kelihatan langsing, makin kelihatan cantik gitu kan. Jadi eh gini Teh, kan bagaimanapun juga goals itu terwujud, salah satu yang menyebabkan goal itu mudah terjadi kan karena tingkat
keselarasan antara pikiran perasaan seseorang gitu kan, eh menjadi sebuah keyakinan gitu. Jadi makin yakin tuh makin mudah gitu. Nah, eh gimana ya caranya, praktik halusnya? Kalau kalau di kelas kita diajarin nggak sih Teh caranya untuk reprogramming keyakinan itu gitu. Jadi kita nih punya sebuah belief yang salah nih, punya keyakinan yang salah nih. Nah, ada nggak pelajaran di kelas itu untuk mereprogramming keyakinan-keyakinan yang salah gitu? Karena ini penting ya. Menurutku ini seperti, keyakinan itu kan seperti GPS gitu. Berarti Ya, kesalahan arah hidup itu bisa jadi karena setting keyakinan kita yang salah gitu. Nah, permasalahannya tidak banyak orang itu tahu. Gimana cara ngereset GPS internal kita itu gitu. Gimana Teh? ya, gini Mas. Kalau seandainya shortcut ya, seandainya shortcut langsung kalimat yang salahnya diganti sama yang baru, tanpa kita tahu kamu siapa, biasanya landasan pijaknya itu goyang, Mas. Hmm. Goyang, Mas. Jadi langsung mengatakan kalau dulu aku begini, kalau sekarang begini, itu biasanya goyang itu landasannya. Jadi Mhm. pijakan pertamanya itu harus tahu dulu man arofa nafsahu fakot arofa robaha, atau ketika kamu tahu dirimu Bahu. benar-benar sama dirimu, kamu akan tahu kok cara kerja Tuhan merealitakan realita hidupmu kayak apa. Kamu akan tahu Tuhanmu. Tuhanmu itu sebetulnya dalam bentuk semua gerak di alam semesta ini, Mas. Jadi, cara mereprogrammingnya itu tentunya dengan tahapan tadi itu. Landasan pertama itu dia harus tahu dulu, yang nomor satu kamu siapa, cara kerja sistem semestanya gimana. Nah, ketika udah tahu ini, nah ada belief-belief yang salah kan, Iya, iya. tentang kalau masa lalunya itu berpikir kan banyak tuh orang-orang yang, "Kalau mau punya uang ya harus kerja keras dulu atau kamu nggak akan mampu untuk bisa dapetin itu karena kamu bisanya cuma sepeda," gitu. Nah, itulah belief lamanya itu sambut dan terima dulu. Karena belief lama itu juga kan sebuah keutuhan, Mas. Mhm. Disambut dan diterima dulu, setelah disambut dan diterima belief lamanya itu, izinkan dia larut terurai ke yang tanpa batas gitu loh. Karena sejatinya kamu makhluk yang tanpa batas, Mas, gitu. Oke. Nah, ketika si belief-belief lamanya nih, nggak hanya belief lama, keinginan-keinginan lama yang nggak pas, atau rasa diri yang minder, rasa diri jadi korban, rasa diri yang nggak memungkinkan, rasa diri yang apa gitu ya, merasakan diri ini kerdil, diri ini berdosa, diri ini menderita, diri ini selalu. Jadi nggak hanya sekedar judul itunya, tapi sampai lapisan terdalamnya tuh disambut terima dulu bahwa ya udah ini keutuhannya kayak gini, sambut terima. Setelah udah disambut diterima, ya udah larutkan terurai ke segala energi yang tanpa batas itu. Jadi dimurniin lagi gitu, Mas. Kembali ke yang tanpa batas. Hmm, 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 Ketika hmm. udah kembali yang tanpa batas itu kan posisi data tuh udah jadi nol lagi tuh, Mas. Hmm. Karena data-data lamanya udah kayak keriset di situ, di judul rilis pakai cara Tiara itu. Iya, iya, Itu iya. udah keriset tuh di situ. Nah, ketika udah keriset, apa yang mau dimasukin? Di kelas itu diceritain tuh, kalau misalnya udah kosong ya, udah larut terurai, semua belief dan lain-lain ke yang tanpa batas, itu tinggal masuk tuh. Bukankah saat ini yang ada itu udah semuanya udah tersedia gitu. Segalanya di sini saat ini sekarang, segalanya udah ada dan tersedia. Tinggal menunggu keselarasan tubuh kamu aja bergetar dalam getaran itu. Hmm. Makanya setelah di kelas kita tuh habis rilis, lalu masukin tuh cinta murni tanpa batas, kebahagiaannya dimasukin, beliefnya dimasukin bahwa kita terbuka pada semua kemungkinan, pada kelimpahan yang akan masuk dalam kehidupan kita. Kita terbuka untuk menerima itu. Itu di terakhir itu disebutkan seperti itu. Kita Oke. masuk ke yang namanya ruang kebahagiaan, ruang segala potensi itu udah ada dan tersedia. Hmm, Jadi hmm, di titik di ruang kebahagiaan itu, segalanya udah ada dan tersedia, udah nggak ada doa lagi, Mas. Udah nggak ada, hmm. tolong mau, udah nggak ada, apa ya, memohon-mohon gitu, meminta-minta, enggak. Karena di situ udah lebih ke, terima kasih, ya Allah, semesta, atau apapun nama itu disebut, segalanya udah ada dan tersedia dan udah disediakan. Nah, getaran terima kasih dan syukur itulah yang membuat itu terjadi dengan effortless sebetulnya. Hmm, 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 hmm. Shortcut sih, Mas, sebetulnya. Dan kalau kita bertemu dengan banyak teman-teman ya, Teh ya, yang membantu Teh Feby kan banyak ya sekarang teman-teman tuh. Masya Allah, alumni luar Volunteernya biasa. banyak banget ya, alumni-alumni itu. Mereka kadang menemukan banyak hal gitu, yang kadang kita itu tidak sespesifik itu gitu. Jadi ada modifikasi-modifikasi. Oh, kalau kamu nggak nyaman dengan yang cara ini, akhirnya ada modifikasi-modifikasi dan itu menurutku bikin Badan Revolution makin bertumbuh. Akhirnya kita Berwarna. saling melengkapi ya Teh ya. Misalnya di Iya, dalam iya. quantum jam, kamu ternyata masih kurang nyaman, ya sudah, kamu tentukan aja peaceful place-mu di mana gitu. Kamu tuh nyamannya di tempat apa gitu.
lakukan project imaginary-nya di situ gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan TVB kan sangat apa ya, nggak kaku gitu ya. Itu tuh yang bikin bikin nilai plus loh menurutku. Aku selalu bilang sama teman-teman, explore gaya kamu. Nah, Jadi biasanya gini Mas, di aku template-nya A nih, karena kan gini, karena kan yang belajar itu berbagai macam landasan pemahaman ya Mas ya. Dari yes. mulai di sini sampai sini sampai sini, aku kan harus ambil yang paling memungkinkan teman-teman bisa jangkau. Bahasa bahasa standar paling minimalnya lah, tapi bisa diserap sama mereka. Nah, untuk Mm-mm. teman-teman tertentu, akhirnya kan daily rutin berjalan nih Mas, 30 hari. 30 hari daily rutin berjalan, akhirnya mereka ceritakan ke aku, TVB aku udah manifest, aku harus bayar apa ke TVB. Aku harus balas apa, dibilang gitu. Aku bilang, mau bales? Iya. Pay it forward boleh ya? Aku bilang. Maksudnya, alirkan lagi kebaikan ini ke banyak teman-teman yang membutuhkan boleh ya? Atau ke saudara-saudara yang kamu sayang yang membutuhkan ini. Sebagaimana kamu dulu pernah terjatuh, terpuruk, sedih, dan mentok dengan solusi apa yang harus dilakukan. Terus sekarang kamu ketemu solusinya. Bahagia nggak? Bahagia teh. Nah, tolong teman-teman yang posisinya kayak kamu dulu. Aku bilang gitu. Nah, aku selalu Mm-mm. pesan tuh sama mereka. Lakukan dengan gaya kamu, dengan cara kamu, dengan bahasa kamu, dengan style kamu. Explore potensimu. Karena mungkin bahasa aku belum tentu bisa diterima sama A, tapi mungkin bahasa kamu bisa diterima sama A. Karena setiap orang kan unik, punya potensi masing-masing. Kecerdasan semesta di dalam tubuh masing-masing sebenarnya kan potensi tanpa batasnya ditaruh sama. Tapi kan gaya bicaranya, cara menyampaikannya, lakukan pakai gaya kamu, aku bilang gitu. Oke, oke. Dan dilakukanlah sama mereka dan berhasil dan mereka bahagia gitu. Dari yang tadinya mereka putus asa pengen bunuh diri terus akhirnya nolong orang yang tadinya mau bunuh diri nggak jadi, itu bahagianya 2 kali lipat. Nah, teman-teman yang tadinya jatuh terus sekarang udah bangkit terus sekarang udah ketemu peace di dalam, bahagia di dalam, itu mereka terkumpul tuh di grup 227 rilisnya alumni Mas, tiap Senin, Mm-mm. Rabu, Jumat. Nah, pionir-pionir yang bantuin teman-teman dengan keikhlasan itu biasanya suka aku pengen ketemu sama mereka. Kayak kemarin Mas Hendra, kemarin itu Mhm. teman-teman itu banyak tuh nginep di rumah aku. Yang teman-teman mengalirkan 227 itu, terus kita sending love deh ke anak yatim dan panti jompo tuh atas nama kakak-kakak Bandan Revolution dan Ngaji Rasa Peduli. Jadi Iya, biasanya iya. memang ada perlakuan ekstra sih Mas untuk teman-teman yang Ah, it ah, ah, forward. ah, 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 ah. Oke, sip. Jadi buat teman-teman, grup 227 itu khusus teman-teman peserta kelas batch ya. Jadi ini penting untuk kemudian saya tegaskan gitu. Jadi bagi sahabat yang sudah ikut kelas batch 1 sampai batch 19 itu nanti bisa ikut kegiatan rutinan di grup 227. Jadi teman-teman banyak yang sudah berhasil di follow up di sana gitu ya, dibersamai di sana sama mbak-mbak yang baik hati ya. Dan makin ke sini makin banyak di Surabaya juga ada komunitas, kegiatan berbagi, kegiatan pedulinya juga nular kemana-mana. Jadi mudah-mudahan eh ini apa ya, kita membantu alam lah ya. Kita Masya membantu kita membantu sesama manusia, kegiatan filantropis bisa terjadi di mana-mana gitu. Ini patut kita syukuri. Sekali lagi sahabat, kami memanggil teman-teman yang ingin terhubung di reuni Abundant Revolution tanggal 20 Desember di Hotel Aston Denpasar. Thank you juga beberapa teman-teman panitia lokal yang sudah membantu. Jadi nanti kita tidak membawa panitia yang banyak ya. Jadi kita nanti kolaborasi dengan teman-teman panitia di Bali. Sekali lagi terima kasih Mbak Ayu dan kawan-kawan. Oke, sekarang dari keyakinan ya, saya masuk ke soal habit ya Teh ya. ya. Habit ya, kebiasaan tadi ya. Kalau kebiasaan itu kan bahasa energi dari tubuh kita gitu. Berarti manifestasi sebenarnya itu bukan soal niat yang besar ya, tapi soal kebiasaan kecil yang diulang terus menerus gitu. TVB bisa nggak sih ngasih contoh gitu, habit yang jika itu dilakukan secara terus menerus, itu akan memperkuat vibrasi kita dalam konteks manifestasi. Iya, Mas Hendra. Jadi dari dulu aku punya sedikit kebiasaan kecil ya. Karena gini, Mas. Prinsipnya gini. Ini tubuh kita. Tubuh kita tuh ada mesin programnya. Kalau kata komputer ada hardware sama software gitu ya, Mas. Ya, Oke. ini biar gampang nih ngebayangin. Ada hardware sama software. Nah, output itu kan didapatkan dari gambaran di software ya, Mas. Program. Gitu ya. Program. Nah, program ini terdiri dari data-data. Nah, habit itu untuk membentuk sebuah program, Mas, di dalam tubuh kita. Karena program itulah nanti yang akan terbaca dalam realita hidup kita. Kalau program getaran dari sistem tubuh kita itu, program getarannya itu banyak mengeluh,
banyak komplain atau banyak nggak menerima realita atau selalu aja complaining terhadap sesuatu, ya itu output yang akan dia terima adalah realitas yang selalu akan membuat dia kecewa gitu. Ini hanya bisa diganti nih si program ini dengan daily routine, dengan habit baru. Habit baru, siklus tubuh manusia itu, regenerasi sel itu terjadi 28 hari kalau dari sisi biologis. Kalau Mm-mm. dari sisi tubuh manusia itu kurang lebih sama, Mas. Ketika habitnya diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang dengan pola yang sama, maka semesta ini akan membaca, oh identitasnya tuh kayak gitu, gitu loh, Mas. Ini prinsipnya ya. Yang aku lakukan adalah pagi hari bangun tidur, ini sih udah jadi rumusan template-nya daily routine Bandan Revolution, Mas, yang memang aku jalanin sendiri gitu. Hmm. Bangun tidur, Mas, baru melek mata nih, baru mata melek, ting, gitu. Merem, pas gitu melek kan, mata melek gitu. Itu aku langsung 227, Oke. langsung 2 senti tarik ke kiri, 2 senti tarik ke kanan, tahan 7 detik. Terus aku kakiku suka digesek-gesekin ke itu apa ke tempat tidur. Kan pakai Mm-mm. AC ya. Terus gesekin tuh kayak dingin tuh. Terus aku senyum. Terus aku langsung bilang, "Ya Allah, makasih ya Allah atas nafas. Makasih." Dan apa syukur deh. Sebentar Hmm. kok itu cuma Iya, 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 iya. sadari ada yang tanpa batas di dalam, ada yang tanpa batas di luar. Ya udah bersama-sama dengan terkoneksi dengan kelimpahan tanpa batas di dalam dan tanpa batas di luar. Aku senyum mengawali hari. Nggak khawatir, nggak bingung, wong ada dia gitu. Jadi, Iya, iya. makasih ya Allah, ini kejadian nyata gitu. Itu begitu kalau pagi. Makasih atas nafas. Berikutnya aku tambahin, makasih sehat. Terus aku lihat kiri kanan. Oh, ada anak-anakku, ada Rara, Adam, Al. Makasih anak-anak sehat, aku dikelilingi orang yang aku sayang. Nah, itu dibaca tuh sama-sama Mas. Oh, pagi-pagi getarannya udah terima kasih, gitu. Lalu aku itu area jam berapa ya? Jam 3 lah ya, jam 3 setengah 4 lah. Ya udah selesai itu ke air, sholat lah ya, entah sholat itu mungkin tahajud kalau ada waktu atau subuh. Selesai sholat, udah aku mulai ngambil kertas sama pulpen. Kebiasaan simpelnya adalah siapa ya dua orang yang aku mau bahagiakan hari ini, mau aku mudahkan urusannya hari ini, yang aku mau lancarkan urusannya hari ini. Pasti antara tiga tempat itu, anak yatim, panti jompo, masih nggak. Oh, kemarin itu anak yatim udah dibeli lemari, tapi kayaknya baju tidurnya belum ada deh. Itu anak-anak gimana beli baju tidurnya? Tiba-tiba intuisinya masuk, oh ya udah aku lihat satu, antar mau beliin anak-anak baju tidur. Terus panti jompo, oh itu perlaknya masih ada nggak ya? Udah langsung ngalir, tulis, 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 tulis. Udah gitu, jadi itu kebiasaan hariannya tuh udah langsung seperti itu. Udah nulis minimal ada 2 kebaikan yang aku lakukan di hari itu. Nah, Minimal aku ini yang ternyata sampai sekarang tertransformasi dengan sangat sangat efektif di teman-teman semuanya. Jadi kayak satu hari itu kalau nggak ngelis apa perbuatan baik, aku harus bantu siapa ya hari ini. Itu kayak tubuh tuh kurang nyaman begitu. Banyak yang memberikan kesaksian seperti itu. Jadi nggak tahu Badan Revolution benar-benar sangat berimplikasi positif terhadap pertumbuhan kehidupan teman-teman sih. Nah, terus gini Teh, dalam konteks reprogramming apa tuh namanya bawah sadar kita gitu ya, kan sebenarnya cara itu kan banyak gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita menyesuaikan dengan apa ya, setiap orang punya polanya masing-masing, punya tingkat kenyamanannya masing-masing gitu. Kalau saya itu kalau misalnya dalam konteks reprogramming pikiran bawah sadar itu tidak cocok. Misalnya kayak journaling gitu, aku merasa tidak cocok gitu. Kalau meditasi gitu, aku lebih pada recharge aja sih. Kalau kalau meditasi itu lebih untuk supaya kemudian tenang, hening, ada apa tuntunan dari dalam itu tuh biasanya aku lewat lewat seperti itu. Tapi kalau untuk misalnya kayak memprogram pikiran bawah sadar, bagaimana supaya ingin terwujud, aku lebih cocoknya itu ke ini self talk sih. Self talk hmm, tuh aku sangat ampuh banget dari dulu gitu. Jadi hmm. baik Pernah itu Mas? yang Bisa. baik baik itu yang pakai lisan ataupun kemudian aku ulang-ulang di dalam hati itu aku ngefek banget gitu. Nah, bagaimana Teh kalau seseorang aku nggak nyaman juga kayak kayak Mas Indra, aku jadi nggak semuanya nyaman pakai metode seperti ini. Itu menurut TVB gimana yang bijak? eh yang paling kalau mau shortcut paling cepet ya, kalau misalnya mau shortcut paling cepet, sebetulnya kan ada pikiran, perasaan, dan perbuatan ya. Ada Mm-mm. tiga nih komponennya ada tiga. Jadi
aku pribadi sih nggak meluangkan waktu aku mau reprogramming bawah sadarku biar dari begini jadi begini, aku nggak punya judul itu sih Mas sebetulnya. Mhm. Tapi ala aku reprogramming tuh yang tadi, habit pada saat bangun tidur, Oke. seperti itu yang aku lakukan. Dan biasanya kalau, habis subuh seperti tadi tuh aku mikirin 2 hal yang aku mau lakukan apa ya, karena habit itu kan jadi program baru, itu kan namanya reprogramming gitu loh. Iya, 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 iya. Jadi semua yang kita lakukan itu gerakan reprogramming sebetulnya. Jadi ada yang kita ucapkan, ada yang kita lakukan kayak aku. Kalau aku sama sekali nggak ada bahasa, aku kaya, aku berlimpah, misal gitu ya. Aku nggak pakai itu, nggak pakai kalimat yang diulang-ulang enggak. Tapi cara aku gitu, bangun tidur dan polanya selalu begitu setiap harinya jadi program lah. Kalau udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan udah jadi program. Dan ada satu lagi Mas Hendra, kunci nih kalau mau dibocorin gitu ya. Mhm. Setelah habis sholat subuh atau habis sholat duha, biasanya area pagi lah, aku tuh selalu meluangkan waktu. Entah 10 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit. Aku nggak pernah juga lihat jam. Jadi area-area 5 sampai 10 menit mungkin. Untuk hanya habis sholat tuh duduk diem aja gitu Mas. Iya. Duduk diem, nggak minta apa-apa, hanya merasakan bahwa hidup ini udah lebih dari cukup gitu. Oke. Itu udah lebih dari cukup kehidupan yang udah dikasih tergelar dalam kehidupan aku ini udah enough, udah penuh, udah lebih dari cukup. Cukup atas apa? Ini tuh udah lebih dari cukup kebahagiaan ini, nyaman ini, bahagia ini, uang ini, anak-anak, keluarga, segalanya tuh aku kayak nggak kayaknya nggak ada kalimat lagi yang bisa aku lakukan, aku katakan gitu ya selain terima kasih ya Allah segala dalam kehidupan aku ini segalanya. Terima kasih ini udah lebih dari cukup gitu. Cuma untuk merasakan bahwa ini udah ada semua tersedia nih. Udah tersedia semuanya udah lengkap sempurna. Udah disediakan bahkan. Dan aku merasakan itu udah aku terima semua. Udah lebih dari cukup. Oke, Itu oke. 5 menit sampai 10 menit tuh. Diem hanya untuk itu tanpa meminta, tanpa berdoa, hanya bersyukur dan merasakan syukur yang dalam bahwa ini udah lebih dari cukup, udah lengkap sempurna semua disediakan. Iya, iya, Itu iya. menumbuhkan mental cukup gitu, identitas cukup, mental cukup, rasa tuh kayaknya penuh aja gitu untuk melakukan sesuatu. Jadi dimanapun aku berada, ini contoh nih Mas, ini contoh ya. Ketika kita ke panti asuhan, kayak kemarin tuh ya, ke panti asuhan, itu kan orang datang dengan berbagai macam intensi ya. Ada beberapa orang yang intensinya adalah pengen minta didoain sama anak yatim. Artinya kita ngambil sesuatu dong dari anak yatim itu. Iya, iya. Ada yang intensinya pengen minta goalnya terjadi dan minta disolawatin, diapain misalnya kayak gitu. Nah kalau aku, kemanapun aku pergi ya, mau ke anak yatim, mau ke panti jompo, mau ke kemanapun lah, ke masjid atau kemanapun, itu intensi aku tuh ingin memberi, ingin mengalirkan, nggak mau minta doa, nggak mau. Karena sebetulnya yang didoain udah ada dan tersedia masalahnya. Itu beda mas, beda judul gitu. Jadi dimanapun kita berada, sebaiknya mindset kita rasa kita berikanlah, alirkanlah. Bukannya kita mengambil sesuatu dari sana gitu loh, mengambil sesuatu dari tempat itu, tapi kita yang harus ngasih sesuatu ke tempat itu tanpa tendensi harapan apapun, hanya Masih kurang dong berarti ya. Kalau misalnya kita masih minta didoain, justru malah memberikan apa legitimasi bahwa kita sebenarnya masih kekurangan gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa ya, namanya orang itu kan bertumbuh kan ya. bertahap, betul, bertahap. Ada yang berbuat baik, terus kemudian sibuk ditaruh di medsosnya, ini aku sudah berbuat baik gitu kan. Bertahun-tahun kayak gitu, lama-lama kan akan muncul juga, oh ya malu juga ya ngapain aku berbuat baik, aku pamer-pamerkan ya. Nah itu kan bahwa seseorang tuh bertumbuh gitu kan. Jadi tetap udahlah nggak apa-apa, pokoknya yang penting kita tetap berproses, belajar terus gitu kan gitu. Oke, Teh, kan apa yang dilakukan sama Teh Feby tadi yang waktu habis subuh tadi Teh yang nggak ngapa-ngapain merasa enough tadi ya. Itu kan memang benar-benar ketika kita itu udah dapat yang namanya vibrasi cinta dan welas asih, itu kan dengan sendirinya akan menjadi bahan bakar utama sebuah manifest ya Teh ya. Ya Karena pasti, iya kan semakin tinggi kasih semakin lembut alurnya gitu ya Teh ya. betul. Oke, oke, oke. Dan ini ya teman-teman yang di TikTok eh untuk yang bulan Oktober ini kita udah close ya Teh ya. Yang tanggal 25 Oktober ya Teh. Iya Iya, nggak sih? karena hari Kamis mas, tanggal 23. Oh 23 sorry. Ya, hari Kamis, hari Hari Kamis. Itu Kamis. 2 hari lagi dari sekarang. Ya itu batch 19 ya Teh. Betul, batch Ya, 19. kita udah close ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang ingin join kelas nanti bisa di bulan ini apa November. November, tanggal Heeh. 27. Atau kalau mau yang offline-nya bisa hadir di Bali.
kita start itu offline itu jam 8 pagi ya kalau nggak salah. Jam 8 pagi sampai jam 8 12. pagi, 12 apa biasanya dirimu sampai jam 1 siang lah ya. Makan Waduh, siangnya sampai Mas. telat sih. Dan itu nanti teman-teman kelas offline itu, Luar pokoknya biasa. saya recommended ya teman-teman yang kelas offline. Nanti aku juga pengen apa, eh ngajak ini deh orang yang dulu pernah bantu aku gitu, pengen aku hadiahin untuk ikut kelas offline bersama dengan Teh Feby di Bali gitu. Oke Teh, satu pertanyaan terakhir sebelum nanti kita ke Ibu Gracia Ellen, ke Pak Edi dari batch 3, kemudian Bu Novi dari batch 15. Ini kan keren-keren semuanya ya Teh ya. Nanti Iya. tolong dipandu ya Teh ya, sama Mbak Dev. eh Terakhir Teh, kalau misalnya bisa kita rangkum Teh Feby, satu kebiasaan kecil apa yang bisa kita mulai mulai sore ini biar hidup kita itu apa bisa mengarah ke jalur takdir yang terbaik Teh Feby. Satu kebiasaan kecil mulai sore ini buat teman-teman yang live TikTok atau siapapun yang menyaksikan video ini dimanapun. Satu kebiasaan kecil mulai sore ini. Prasangka, Mas. Prasangka baik Prasangka ya. baik di atas rata-rata. Karena Baik. prasangkamu yang membentuk realitamu gitu. Prasangka baik. Karena prasangka ini akan menggerakkan tubuh dan menggetarkan vibrasi yang akan terjadi di dalam realita kita. Ketika kita berprasangka baik pada segala sesuatu di atas rata-rata, bahwa perjalanan ini ujungnya harus menuju bahagia dan berkelimpahan. Jadi Hmm, kita harus tahu dulu nih Mas, ujung cerita perjalanan kita nih kemana gitu. Sebenarnya awal keberangkatan sama ujung tujuan itu sama. Oke. Awal keberangkatan kita itu kan dari cinta tanpa batas nih Mas. Mhm. Energi tertinggi di alam semesta itu cinta Mas. Energi Oke Teh. tertingginya itu kasih cinta. Nah, dasar dari energi sejatinya kita, naturalnya kita kembali lagi ke natural kebahagiaan dan kelimpahan tanpa batas. Itu judulnya. Ini awal keberangkatan nih, Mas. Lalu kita lahir berjalan di dalam kehidupan ini. Mulai jauh tuh merasakan bahagia karena endapan emosinya banyak di tengah-tengah. Sebetulnya kita hidup tuh harus balik lagi ke sini karena sadari sama kamu kalau bahwa kamu adalah makhluk yang tanpa batas sebetulnya. Terus kita ngebatas-batasin tuh, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu, aku mau begini, aku mau begitu. Nah, batasan-batasan ini harus diizinkan, diterima, dan dilepaskan, dirilis. Nah, sehubungan dengan tadi, tips apa sih yang bisa dilakukan di sore ini? Prasangka baik pada Allah di atas rata-rata, prasangka baik terhadap kehidupanmu di atas rata-rata. Apa? Awal cerita hidupmu bahagia berkelimpahan. Ujung ceritanya muter lagi, yang kita cari dalam hidup ini cuma bahagia, Mas. Bener nggak? Iya. Mas Hendra punya mobil, punya rumah, rasa apa yang mau dicapai? Iya. Punya suami, punya istri, punya anak, apa yang mau dicapai? Nah, tujuannya akan balik lagi ke sini. Sadari sama kamu, prasangka baik pada Allah di atas rata-rata dan prasangka baik pada hidupmu di atas rata-rata. Berprasangkalah bahwa kamu pasti akan mencapai kebahagiaan dan kelimpahan di dalam hidup kamu. Prasangka ini, ketika kamu udah berprasangka, seperti yang tadi aku bilang, kita nggak bisa Mas ngejalankan sesuatu tanpa ilmu. Makanya Iya Teh. sedikit harus Iya Teh. lihat-lihat TikTok dan lain-lain gitu. Dan tabungan semesta. Udah itu aja. Oke. Siap. Tabungan semesta udah. Iya, itu presisi banget sih emang. Jadi, tapi ada dua hal yang ingin aku komentari ya. Yang pertama tadi TVB ketika selalu mengajari kepada kita, mengencourage kepada kita untuk berprasangka baik. Misalnya kayak kita terjadi sesuatu hal yang, aduh menyedihkan nih, menakutkan nih, nggak enak nih. Oh yaudah ini tanda semesta mengirimkan sinyal. Bentar lagi aku bakal naik level. Bentar lagi aku bakal dapat jodoh yang lebih tampan dan lebih mapan gitu ya kira-kira ya. Terus kemudian untuk tabungan energi itu memang eh itu nggak bisa dibantah ya, hukum tabur Nggak tuai bisa kan. dipukul. Ya, Iya, kalau betul. kamu menabur banyak ya pasti akan dapat banyak, itu konsekuensi logis lah ya. Jadi Ya, hukum kausalitas lah. Jadi benar-benar lengkap lah kenapa kemudian Badan Revolution bisa booming karena memang materi-materinya itu memang benar-benar aplikatif gitu. Jadi orang itu ketika dengar itu juga menerapkannya juga mudah gitu. Banyak loh materi-materi yang bagus, tapi pada saat kemudian mau diterapkan nggak semuanya orang bisa. Banyak buku bagus, buku yang ditulis bagus, bestseller, tapi orang menerapkan nggak bisa. Itu real gitu. Dan Badan Revolution menjawab itu semuanya. Makanya kita bersyukur kita dijadikan alat bagi Tuhan, bagi Allah untuk ya membersamai sahabat-sahabat semuanya apa ya namanya membelah gelapnya samudra kehidupan gitu kira